Apa kabar teman-teman guru di manapun berada? Kali ini kita akan membahas tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Cukup panjang, tapi boleh disingkat P5. Beberapa juga menyingkatnya P3 karena hanya mengambil profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini menjadi salah satu yang paling penting dalam kurikulum Merdeka karena dia sepertinya menjadi ruhnya kurikulum Merdeka. Nah, di dalam menerapkan P5 di dalam kelas kita masing-masing, itu sifatnya sangat fleksibel. Nah, kita tahu bahwa P5 itu masuk semua dalam setiap mata pelajaran kita dalam bentuk pembelajaran co-kurikuler. Artinya di semua mata pelajaran dia memiliki 1 jam pelajaran untuk melaksanakan P5. Nah, beberapa teman-teman guru kebingungan bagaimana mengaturnya di jadwal pembelajaran. Karena dia sifatnya fleksibel, maka misalnya ada 10 mata pelajaran, maka tidak harus semua itu masukkan P5. Misalnya kita hanya mengambil 8 mata pelajaran atau 8 jam pelajaran, itu boleh karena sifatnya fleksibel. Kenapa itu kita lakukan? Karena mengantisipasi jam pelajaran yang nanti barangkali beberapa orang berpikir bahwa nantinya anak-anak akan pulang lama. Kalau melihat dari struktur kurikulum Merdeka, sebetulnya ada pengurangan 1 jam dan 1 jamnya itu untuk P5. Maka saya kira kalau kita membuatnya fleksibel, maka pasti ada dalam 1 minggu dari Senin sampai Jumat, itu ada yang jamnya itu hanya sampai 6 jam. Nah, kemudian bagaimana supaya hari berikutnya bisa sampai 7 jam atau 8 jam? Maka disitulah P5-nya. Nah, sebetulnya apa fokus dari P5? Itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Kalau saya menghampir samakan dia dengan kurikulum 2013, ini adalah nilai-nilai karakter. Karena 6 dimensi tadi itu juga kita masukkan di dalam pembelajaran intra. Misalnya kalau kita membelajarkan siswa, maka kita juga harus melihat misalnya gotong royongnya, kreativitasnya, dan juga nalar kritis atau yang lain seperti berkebinekaan global. Nah, kemudian yang menjadi kadangkala banyak pertanyaan adalah apa temanya dan bagaimana menurunkan tema itu ke dalam proyek Pancasila. Ada 7 tema yang disediakan pemerintah. Nah, dari 7 tema itu saya sebut temanya. Misalnya ada tema tentang bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, dan seterusnya sampai ada tentang suara demokrasi. Jadi misalnya teman-teman, saya kasih contoh di sekolah kami mengambil misalnya tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, di tema itu kita menurunkannya dalam bentuk proyek, yaitu daur ulang sampah. Nah, kemudian yang dilibatkan di situ adalah guru IPA, guru matematika, dan juga guru IPS. Nah, apa yang kita lihat dari IPA? Misalnya memilah mana sampah organik dan non-organik. Apa yang bisa dilakukan oleh guru matematika? Misalnya sederhananya dia menghitung jumlah sampah dan juga berapa kilo, berapa berat sampah itu. Kemudian kalau IPS, nah IPS bisa saja dia sudah sampai kepada tahap kreativitas, pada tahap misalnya memamerkan sampai dengan penjualan hasil dari daur ulang sampah, baik itu dalam bentuk produk-produk karya misalnya seperti hiasan-hiasan dari bentuk sampah plastik. Nah, itu dapat dilakukan baik dalam per hari atau per minggunya. Nah, di sini kami mengambil contoh, kami melakukannya di hari Jumat. Dengan tahap-tahap yang disiapkan, misalnya Jumat pertama kita siapkan untuk persiapan. Jumat kedua itu sudah misalnya pengumpulan sampah-sampahnya oleh peserta didik. Jumat ketiga mereka sudah mendaur ulang sampah itu sehingga menghasilkan produk-produk yang punya nilai, baik itu nilai secara katakanlah seni untuk keindahan dan juga nilai ekonomis dalam hal ini bisa diperjualbelikan. Jadi sekali lagi, P5 ini sifatnya sangat fleksibel. Banyak pertanyaan muncul, katanya karena ada P5, maka jumlah jam justru bertambah dan anak didik akan lama pulang. Nah, itu karena kita menganggap P5-nya kita masukkan semua dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya di SD, kan gurunya biasanya 1. Biasanya juga hanya guru matkul agama sama PJOK. Maka kalau misalnya P5-nya kita rasa sudah cukup menyita banyak waktu anak SD, maka kita kurangi saja. Fleksibilitas sesuai dengan kemampuan guru, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi jangan menjadikan P5 itu sebagai sesuatu yang membebani peserta didik
membebani guru dan khususnya membebani peserta didik. Jadi tujuan dari P5 sebetulnya adalah bagaimana pendidikan itu berjalan secara holistik. Anak-anak tidak lagi belajar dalam artian secara teori dalam kelas, tetapi mereka bisa menggunakan apa yang ada di dalam benak mereka setelah mereka mempelajari pelajaran, digunakan dalam kehidupan nyata, seperti tadi mendaur ulang sampah. Jadi P5 sebetulnya sedang menyambungkan antara berbagai mata pelajaran dan kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata. Sehingga itu menjadi salah satu yang boleh dibilang mau meningkatkan minat anak untuk belajar. Yang kedua adalah dia sadar bahwa pendidikan yang sedang dia lakukan ini adalah sesuai dengan kehidupan nyata, bukan hanya sekedar teori di dalam kelas. Demikian, jangan lupa ikuti terus video berikutnya. Terima kasih.